Oke teman-teman, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita memasuki materi cara membuat post ya atau artikel. Oke. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu apa aja sih yang biasanya ditampilkan di dalam artikel ya. Oke. Nah, biasanya yang ditampilkan di dalam artikel itu teks ya atau tulisan dari artikel kita. Nah, kemudian yang kedua adalah media. Nah, media ini bisa berupa gambar, audio maupun video. Nah, yang ketiga, artikel ini sebaiknya dikategorikan. Nah, di video sebelumnya saya sudah menyinggung juga mengenai kategori ini. Jadi kalau teman-teman membuat review tentang sepeda motor, sebaiknya dikategorikan bisa berdasarkan merek, bisa berdasarkan tipe cc mesinnya. Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman. Oke, nah langsung saja silakan teman-teman login dulu ke dashboard WordPress-nya seperti ini. Nah, ini saya closein dulu ya. Ini yang mana ya? Yang ini saya close dulu aja. Oke. Nah, untuk membuat artikel teman-teman di sini ya, artikel atau post ya. Jadi kalau saya bilang post berarti artikel. Kalau saya bilang artikel ya berarti post gitu ya. Oke, nah untuk penambahan kategori sebetulnya bisa di menu ini atau nanti bisa pada saat pembuatan artikelnya. Oke, kita coba pakai cara yang pada saat penulisan artikel aja ya. Oke, arahkan ke menu post, kemudian klik tambah baru untuk membuat post baru atau artikel baru ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa belajar gimana mengenai lembar kerja dari menu post ini ya. Em, WordPress versi yang sekarang itu dia ada sistem blok ya, seperti ini. Nah, dengan sistem ini jadi lebih enak teman-teman. Oke, nanti kita bahas di sini sekarang ya. Kita kuliti. Oke, nah inilah lembar kerja dari menu post ya atau lembar kerja untuk penulisan artikel. Nah, di sini ada banyak menu-menunya, cuman nanti ini saya jelaskan sambil kita praktekkan aja ya. Nah, di bagian sini ini ada untuk menambahkan judul. Silahkan teman-teman tambahkan judulnya. Misalkan di sini saya mau menambahkan judul, saya mau menulis tentang cara apa ya oh, ini kan blognya tentang cara misalkan membuat blog menggunakan WordPress ya. Misalkan seperti ini artikelnya. Oke. Nah, selanjutnya di bagian bawah di sini ini teman-teman bisa menuliskan kontennya ya. Oke, misalkan di sini paragraf pertamanya misalkan em, kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat blog dengan mudah ya menggunakan WordPress. Nah, kira-kira ini paragraf pertamanya ini sama seperti teman-teman menulis di Microsoft Office Word ya, sama aja. Oke, nah saya sekarang mau mengenalkan mengenai sistem blog ya. Oke, teman-teman, ini perbedaannya antara lembar kerja di sini dengan lembar kerja Office Word itu ada blog ya kalau di sini. Oke, nah saya kenalkan dulu mengenai blog. Nah, ini teman-teman setelah selesai menulis paragraf pertama, ini ketika teman-teman enter, nah dia akan membuat blog baru. Nah, blog baru itu biasanya ditandai dengan munculnya icon plus di sini. Nah, kalau kita arahkan ke sini, dia akan muncul seperti ini. Ya, ini teman-teman bisa mengatur mengenai blog ini. Oke, nah kelebihan dari sistem blog ini teman-teman ini sangat memudahkan. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, kalau teman-teman ingin mengubah tulisan di sini secara keseluruhan ya satu blog ini, itu teman-teman nggak perlu gini, nggak perlu di blok gitu ya. Teman-teman tinggal arahkan saja di sini. Misalnya teman-teman ingin merubah apanya warnanya misalkan ya. Nah, diklik di sini di bloknya, kemudian teman-teman pindah ke sini, pastikan klik yang menu blok ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah apanya nih? Bisa mengubah ukurannya, misalkan mau dibesarkan. Nah, dia langsung besar ya, semuanya langsung besar satu blok ini. Oke, misalkan kita kembalikan lagi ke normal ya.
Nah, kemudian apalagi nih? Teman-teman bisa mengubah tinggi barisnya. Tinggi barisnya itu maksudnya baris yang di atas sama yang di bawah ya. Itu misalkan mau teman-teman rapatkan. Nah, itu bisa. Tuh ya, dia mulai rapat. Oke, kita kembalikan lagi 1,5. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mengubah warnanya. Misalkan warnanya mau diubah jadi warna apa nih? Ya, bisa teman-teman klik warna teks ya. Di warna teks, misalkan teman-teman mau jadikan warna hijau nih. Nah, bisa ya seperti itu. Itu enaknya menggunakan sistem blok. Nah, kalau teman-teman ingin mengembalikan ke warna semula, ini tinggal diklik aja, kosongkan. Nah, selain bisa mengubah teksnya, teman-teman juga bisa mengubah backgroundnya. Background dari blok ini ya. Nah, kita coba klik sesuaikan. Warna sesuai. Nah, tuh ya. Oke, nah ini sangat memudahkan kita dalam membuat konten ya, teman-teman. Oke, itu kira-kira yang pertama enaknya ya menggunakan blog. Nah, kemudian yang kedua, kalau teman-teman ingin menulis paragraf yang kedua tapi kata-katanya sama nih misalkan seperti ini ya. Itu teman-teman tinggal copy aja blognya. Misalnya ini teman-teman arahkan ke sini kursornya, kemudian klik icon 3 ini. Nah, seperti ini nih tinggal disalin aja. Klik salin. Kemudian teman-teman ke sini. Oke. Kemudian tinggal CTRL-V di keyboard. Nah, gitu ya. Oke, itu kira-kira enaknya. Nah, selanjutnya misalnya teman-teman ingin memindahkan paragraf yang di sini ke bawah paragraf yang ini. Ya, itu caranya teman-teman tinggal digeser aja. Nah, arahkan ke sini, teman-teman, sampai bentuk tangan seperti ini. Kemudian klik kiri pada mouse, tinggal di drag aja ke bawah. Misalkan mau di sini, diletakkan di sini, tinggal dilepas. Nah, itu enaknya ya menggunakan sistem blok. Oke, itu yang pertama ya mengenai sistem blok. Nah, kemudian yang kedua kita bahas mengenai komponen pentingnya yaitu apa nih? Teks sudah ya. Kemudian media yaitu gambar. Nah, teman-teman juga bisa memasukkan gambar ke dalam artikel atau ke dalam post. Caranya teman-teman tinggal enter aja supaya tercipta blok baru seperti ini. Nah, caranya teman-teman tinggal klik icon plus ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan menampilkan widget ya. Widget itu maksudnya eh, apa yang bisa kita tambahkan gitu. Misalkan kita mau menambahkan apa nih? Mau menambahkan gambar, mau menambahkan tajuk. Tajuk itu dia judul, teman-teman ya. Judul dan subjudul itu tajuk namanya. Kalau misalkan mau bikin kutipan atau quote, nah ini namanya kutip ya. Kalau teman-teman ingin mencari yang lebih lengkap lagi, teman-teman tinggal klik aja jelajahi semua. Nah, nanti muncul di sini pilihan-pilihannya tuh. Ada banyak ya yang bisa teman-teman pakai. Nah, teman-teman juga bisa menyisipkan apa nih YouTube ya. Oke, tapi kita bahas dulu mengenai gambar ya. Caranya, oke, sebentar. Nah, caranya ini teman-teman tinggal klik plus aja di sini atau teman-teman tinggal cari di sini ya. Kita klik aja plus yang di sini. Oke, plus kemudian klik gambar. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman pilih gambarnya ya. Nah, sini saya mau kasih tahu mengenai tempat atau situs tempat teman-teman mencari gambar yang free copyright. Artinya bisa teman-teman gunakan ya. Intinya hati-hati dalam memasukkan gambar ke dalam artikel teman-teman ya. Jangan comot dari Google kemudian dimasukkan ke artikel teman-teman. Itu bahaya. Ya, kenapa? Karena nanti websitenya teman-teman itu dianggap website yang tidak berkualitas oleh Google ya. Ini nanti kan tujuannya ke depan teman-teman ingin supaya websitenya kan muncul di hasil pencarian Google menggunakan teknik SEO dan teknik-teknik yang lain ya. Syarat utamanya yaitu tadi kontennya atau medianya atau gambarnya itu jangan asal-asalan ngambil gitu ya. Walaupun teman-teman terpaksa ngambil dari Google, misalkan sudah kepepet banget, usahakan diedit dulu ya. Nah, itu nanti kita bahas di kelas SEO ya, teman-teman. Nah, ini saya mau kasih tahu aja mengenai gambar biasanya yang saya pakai di konten.
Ini situs tempat teman-teman cari gambar gratis. Namanya Pixabay, teman-teman. Ketik aja seperti ini, pixabay.com ya. Nah, teman-teman di sini ada banyak gambar yang bisa teman-teman ambil, langsung dimasukkan ke dalam websitenya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman mau ambil gambar mana? Mau ambil gambar ini misalkan ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja unduh, unduh gratis, terus teman-teman tentukan ukurannya mau berapa. Nah, itu ya cara yang pertama teman-teman ambil manual di sini ya. Nah, sebetulnya di sini juga bisa teman-teman. Nah, itu kita tinggal klik unggah. Oke, itu oke, salah. Di sini maksudnya di Pustaka Media, teman-teman. Itu kalau di live hosting nanti akan muncul di sini Pixabay-nya. Nanti ada tab baru di sini muncul Pixabay. Ketika diklik nanti akan muncul tampilan Pixabay seperti ini, yang dimana teman-teman bisa ambil gambarnya. Oke, karena ini kita menggunakan server lokal jadi tidak muncul ya. Jadi mau nggak mau kita harus ambil secara manual dari websitenya Pixabay ya. Kemudian ini saya mau pakai ukurannya 1920 kali 1280, ukurannya 410 kilobyte. Oke, pindahkan aja deh ke yang atas, 1280 853, ukurannya 193 kilobyte ya. Jadi jangan besar-besar ya ukuran gambarnya. Kenapa? Karena itu nanti akan memberatkan loading websitenya teman-teman ya. Itu nanti kita bahas di kelas SEO, teman-teman. Oke. Nah, ini tinggal kita download, kemudian ini kita tinggal kasih nama aja, misalkan cara membuat blog. Nah, saya mau taruh di desktop aja supaya gampang dicari. Nah, setelah terdownload seperti ini, teman-teman tinggal unggah berkas, diklik ya unggah berkas, kemudian pilih berkas. Nah, misalkan di sini mana tadi? Nah, ini ya. Kemudian klik open. Oke, selanjutnya tekan pilih. Nah, nanti secara otomatis gambarnya akan masuk ke sini ya. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita bahas mengenai pengaturan-pengaturan di gambarnya yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kalau toolsnya di sini hilang ya, menu-menunya, teman-teman jangan panik. Ini tinggal klik aja yang ini nih. Ya, nah nanti akan muncul lagi. Nah, dipastikan ketika teman-teman ingin mengubah untuk settingan gambarnya, diklik dulu gambarnya, kemudian pastikan di sini diklik yang blok ya. Nah, teman-teman bisa mengatur di sini mulai dari ukuran, dimensi ya. Kemudian apa nih? ALT text ya, itu untuk kebutuhan SEO. Nah, teman-teman bisa juga pakai ini ya. Sudut lengkung nih kita coba. Nah, dia jadi seperti ini. Mau pakai apa? Frame atau bingkai jadi seperti ini. Mau pakai border jadi seperti ini. Ada garis ya di pinggir-pinggirnya. Oke, kita pakai yang asal aja atau default. Nah, kalau mau gaya asal, nah ini teman-teman bisa coba lihat di sini ya. Ini ada yang di atas sih sebetulnya. Sudut lengkung. Ini gaya asal itu maksudnya gaya asal yang di sini ya, teman-teman. Oke, ini kita klik aja belum diatur. Nah, kemudian ukuran gambarnya nih bisa teman-teman sesuaikan. Misalkan mau gambar thumbnail ya atau miniatur. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kita klik aja ke ukuran sedang atau ke ukuran penuh nih. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, selesai dengan cara memasukkan gambar. Nah, sekarang kita bahas lagi gimana caranya memasukkan video ya. Ini masih soal media ya, teman-teman. Nah, sebetulnya cara memasukkan video ini jauh lebih gampang daripada cara memasukkan gambar ya. Caranya teman-teman misalkan mau memasukkan gambar dari YouTube ya. Buka dulu YouTube-nya, teman-teman tinggal copy paste aja URL dari videonya. Oke, kita coba ya. Misalkan apa nih? Ini dia, yang ini ya. How to create ini ya. Nah, setelah terbuka videonya seperti ini, teman-teman tinggal copy aja langsung. Ininya ya. Hey and welcome back to URL-nya Living with Pixels. In this di-copy, video I'm gonna show you how you post can aja. create a trans. Nah, kemudian teman-teman tinggal langsung pastekan aja di sini.
Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu loadingnya ya. Nah, dia akan muncul gambar videonya ya, seperti itu. Oke, itu cara memasukkan video misalkan dari YouTube ya. Gimana kalau dari tempat yang lain ya, sama aja, tinggal di copy aja URL-nya ya. Oke, nah sekarang kita tinggal explore di bagian widget ya. Karena untuk nulis konten itu ya ini ya doang ya, teman-teman. Teks, kemudian media, udah itu aja. Oh ya, yang belum saya kenalkan itu mengenai judul dan subjudul ya. Ini penting juga nih. Oke, ini kan judul ya. Nah, itu biasanya dalam SEO itu biasanya disebut dengan H1 ya. H1 itu maksudnya judul utama. H1. Nah, H1 ini judul utama. Nah, sekarang kita bahas mengenai H2. H2 ini misalkan subjudul ya, subjudul. Jadi judul utama, judul utama. Nah, sekarang kita bikin subjudul. Ini kan sudah ada ya judul utamanya. Misalkan di sini saya mau bikin subjudul yaitu apa ya? Membuat blog itu oh ya, tips memilih topik blog untuk pemula misalkan ya. Untuk pemula oh ini blog Google AdSense ya, misalkan blog Google AdSense untuk pemula. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini kita tinggal jadikan subjudul. Caranya teman-teman tinggal klik aja di sini, kemudian arahkan ke sini ya. Nah, kemudian pilih tajuk. Nah, dia akan otomatis jadi besar seperti ini dan di sini ada pilihan H2 dan H3, H4, H5 dan H6 ya. Jadi sampai 6. Nah, karena ini kita bikin subjudul dari judul H1 yang judul utama berarti H2. Nah, sekarang ini misalkan di subjudul ini, subjudul yang kedua kita ambil kita bikin paragraf baru ya misalnya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada subjudul lagi. Jadi dia ini punya anak lagi nih. Ada subjudul lagi. Nah, teman-teman tinggal tambahkan lagi. Misalkan di sini tips yang pertama gitu ya. Nah, teman-teman tinggal arahkan di sini kursornya, kemudian diklik seperti ini sama seperti yang tadi ya. Kemudian klik tajuk. Nah, tapi teman-teman ubah H2-nya menjadi H3. Nah, seperti itu kira-kira untuk subjudul ya. Jadi H1, H2, H3 itu istilah hierarkinya aja teman-teman. Kalau H1 berarti judul utama. Kalau H2 berarti subjudul. Gimana kalau subjudul punya subjudul lagi? Berarti H3. Gitu ya teman-teman. Jadi ini sama aja ketika teman-teman menulis sebuah buku ya. Ada bab 1. Nah, bab 1 nanti punya subjudul lagi tuh di bawahnya. 1.1 gitu misalnya ya. Itu sama aja seperti ini. Oke teman-teman, nah sekarang kita bahas mengenai widget ya. Kita explore lebih jauh mengenai widget. Nah di sini ada banyak sekali teman-teman widget yang bisa teman-teman gunakan ya. Nih ada apa nih? Ada kutipan, ada kutip. Nah kutip itu maksudnya teman-teman ini ya apa namanya? Quotes ya. Nah ini caranya teman-teman tinggal, oke ini jadi hilang ya ininya. Sebentar, kita cari dulu. Nah ini nggak enaknya kalau pakai blocks, dia kadang suka hilang-hilangan nih menu plusnya. Oke tadi apa? Quotes ya atau kutipan. Teman-teman tinggal ketik aja di sini kutip. Nah misalkan blok yang ini kita mau jadikan kutip ya, tinggal diklik aja kutip. Oke saya salah bikin bloknya. Ya udah di sini aja bloknya ya. Oke tadi mau ngapain? Ini arahkan ke sini, kemudian klik kutip. Nah, jadi seperti ini. Gitu ya, dia jadi cetak tebal gitu. Oke, kira-kira itu ya yang untuk kutip. Nah, teman-teman nanti bisa explore sendiri saja sih sebetulnya untuk mengenai widget yang di sini ya. Nanti juga bisa sendiri ya, seiring dengan teman-teman menulis konten ya.
Oke, kita berpindah dari widget, sekarang kita ke tab pengaturan. Apa nih yang bisa kita lakukan di sini? Ya. Nah, salah satu hal penting dalam menulis konten adalah kita harus mengkategorikan artikel kita ke dalam sebuah kategori. Nah, ini misalnya em, cara membuat blog ini itu masuk ke dalam kategori apa nih? Kategori eh, apa ya? Google AdSense misalnya ya. Kita masukkan di sini. Nah, sebetulnya teman-teman di sini bisa langsung nulis kategori ya, bikin kategori baru. Oke, jadi ada dua cara menambahkan kategori. Yang pertama, kita tambahkan di menu kategori di dashboard ya. Kemudian yang kedua, kita menambahkannya di sini sambil nulis kontennya gitu. Oke, kita pakai cara yang kedua ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik tambah kategori baru. Masukkan kategorinya. Misalkan apa nih di sini Google AdSense ya. Nah, seperti ini. Kemudian tambah kategori baru. Nah, untuk kategori induk ini nanti kita bahas di kelas yang lain ya, teman-teman. Di kelas SEO. Ini ada hubungannya mengenai struktur SEO silo ya. Oke, kemudian di bawah ini ada tag ya. Misalnya teman-teman mau menulis tag di sini misalkan tutorial blog pemula gitu misalnya ya. Oke, kalau tagnya lebih dari satu, teman-teman tinggal pakai koma gitu ya. Ini bikin koma, ini bikin koma. Nah, seperti ini ya. Ini kalau teman-teman main YouTube sama, tag itu seperti tag di YouTube. Oke, kemudian untuk gambar andalan, teman-teman tinggal diklik. Nah, gambar andalan itu maksudnya apa sih? Gambar andalan itu nanti munculnya di sini, teman-teman, di atas judul ya, di sini nih. Nah, kemudian selain itu, kalau teman-teman coba ya, klik beranda dulu. Nah, nanti gambar unggulan itu munculnya, nah, seperti ini. Oke, sekarang kita buat gambar unggulan. Nah, caranya nih teman-teman tinggal tetapkan gambar unggulan. Nah, misalnya teman-teman mau ambil dari pustaka media. Oh ya, nanti gambar yang sudah teman-teman masukkan, yang sudah teman-teman upload, itu akan muncul di sini teman-teman semuanya di pustaka media. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan gambar yang baru, ya perginya ke sini unggah berkas gitu ya. Oke, misalkan saya mau memasukkan gambar baru, kita scroll dulu ke bawah ya. Misalnya saya mau pakai yang, oke, yang ini deh. Nah, yang ini ya. Kita klik open. Nah, ini selanjutnya kita langsung tetapkan gambar unggulan. Nah, sudah ya. Kemudian kutipan. Nah, di bagian kutipan ini saya jelaskan dulu ya. Kutipan itu nanti munculnya di sini, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita buat dulu kutipannya. Misalkan ini adalah contoh tulisan artikel pertama saya. Oke, silahkan berikan komentar dan pendapatnya gitu misalkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian scroll lagi ke bawah. Di sini ada diskusi. Nah, ini ada diskusinya ya. Kalau teman-teman ingin artikelnya teman-teman ini bisa dikomentari oleh pembaca, silahkan diaktifkan yang ini ya, izinkan komentar. Nah, nanti akan muncul kotak untuk memasukkan komentar di bawah artikelnya teman-teman. Seperti ini ya. Oke, nah biasanya saya di bagian diskusi ini biarkan aja seperti ini. Oke, nah selanjutnya setelah selesai, ya ini teman-teman misalnya artikelnya ini belum selesai teman-teman tapi udah capek duluan gitu ya. Teman-teman tinggal klik simpan konsep. Nah, nanti dia akan menjadi draft. Nah, teman-teman nanti bisa edit itu lagi ya. Gimana kalau teman-teman ingin membatalkan perubahan? Ya, misalkan teman-teman setelah diterbitkan atau disimpan, teman-teman ingin mengandonya ya. Ando atau membatalkan perubahan. Nah, ini arahnya. Tinggal yang ini ya, atau CTRL Z langsung di keyboardnya teman-teman itu bisa.
Oke, jadi itu aja yang penting di bagian lembar kerja, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah siap, ya, ini tinggal teman-teman centang yang di sini. Ini maksudnya supaya nanti artikelnya teman-teman ini otomatis muncul di sini ya, apa namanya, di urutan pertama, di atas, di paling atas. Kita coba ke home dulu ya. Nah, nanti munculnya di sini nih. Nah, misalnya saya bikin artikel baru lagi, nah nanti yang ini akan kegeser ke sini, begitu seterusnya. Ya, kalau teman-teman aktifkan yang ini. Oke, seperti itu kira-kira ya. Nah, ini untuk visibility, teman-teman, ini ada untuk public, private, atau teman-teman lindungi dengan sandi ya. Jadi kalau mau mengakses artikel ini harus memasukkan kata sandi, itu bisa di setting di WordPress ya. Tapi itu kita bahas nanti karena itu levelnya sudah lebih tinggi dari ini gitu ya. Ini kan pemula. Jadi kita bahas yang ringan-ringan aja dulu ya. Oke, setelah ini sudah terbit nih ceritanya, sudah siap terbit, kita tinggal tekan terbitkan. Kemudian terbitkan. Oke, kita lihat. Nah, selanjutnya klik yang di sini. Kemudian kita lihat artikel kita. Nah, ini dia artikel kita, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gambar unggulannya. Kemudian ini teks, ada gambar lagi, kemudian ada video, kemudian ada subjudul ya di sini. Nah, ini yang kutipan jadinya seperti ini, cetak tebal. Nah, ini ada subjudul dari judul yang ini. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, gimana caranya kalau teman-teman ingin mengubah URL yang di sini? Ya, itu namanya permalink, teman-teman. Misalkan teman-teman mau menghilangkan ininya nih, WordPress-nya ya, yang di ujung ini, itu bisa, teman-teman. Ini di close dulu. Nah, scroll ke bawah. Ini di mana ya permalinknya? Sebentar. Nah, ini dia permalink. Ya, teman-teman tinggal hapus aja di sini. Misalkan mau hapus WordPress-nya. Ini teman-teman hapus. Kemudian perbarui. Nah, selanjutnya ini kita coba refresh. Kalau dia error berarti sudah berubah. Oke, dan sudah berubah ya teman-teman, otomatis di redirect ternyata. Nah, jadi WordPress-nya yang di ujung sini hilang. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, nah sampai di sini teman-teman sudah belajar mengenai cara membuat posting ya teman-teman, mulai dari memasukkan gambar, kemudian video, membuat subjudul, pengenalan widget, pembuatan kategori dan lain sebagainya sudah kita bahas di sini ya. Itu yang basic teman-teman, dan itu nanti teman-teman explore sendiri aja nanti, karena teman-teman pasti akan jago sendiri seiring dengan seringnya teman-teman nulis konten. Oke, itu aja, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang akan kita bahas adalah mengenai page ya, atau laman.